Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk melanjutkan sesi pelatihan kita untuk Monsoon Simulator. Kali ini pada pertemuan ketiga dari 3. Tema hari ini adalah kita akan membahas 3 modul terakhir, yaitu modul MRP, HCM, dan SRV. Dan sesudah modul tersebut kita bahas, kita akan melanjutkan dengan latihan singkat, lalu 2 kali game untuk proses pengambilan nilai. Sudah terlihat di layar, ada game yang sudah saya aktifkan. Saya akan menunjukkan 3 modul terakhir. Saya akan pakai bermain sebagai salah satu user di sini. Pembahasan tentang MRP. MRP ini sebenarnya adalah proses otomasi yang akan memudahkan kita untuk mengisi stok ke gudang. Dan ini kita bisa mengatur dahulu dari pilihan vendor yang ingin kita gunakan. Jadi sekarang modul MRP ini karena aktif sudah ada pilihannya. Lalu saya klik set preferred vendor. Saya menentukan vendor yang ingin saya gunakan. Ini vendor finished good dan ini vendor raw material. Jadi kalian menentukan yang mana tergantung dari hasil analisis kalian mana yang lebih baik. Saya submit. Lalu ada pilihan berikutnya produce versus procure. Produce itu kita produksi, procure itu kita membeli. Jadi fungsi MRP adalah begini. Kalau nanti stoknya turun di ambang batas tertentu, maka saya mau pilih produksi atau membeli. Produksi berarti harus ada mesin manufaktur yang memproduksi. Procure berarti di sini saya langsung beli barang jadi, finish good ya. Kalau 0% produce, 100% procure, itu berarti 100% dari kebutuhan barang yang perlu kita adakan itu diambil dari vendor finish good. Sebaliknya kalau 100% produce, 0% procure, maka akan membeli raw material supaya bisa memproduksi barang tersebut. Nah, misalnya di sini saya set 50-50, 50 produce, 50 procure, setengah-setengah. Dan saya set safety stocknya yang terakhir. Jadi inilah triggernya. Kalau saya punya stok di gudang, jadi MRP ini hanya untuk di gudang ya. Stok apple juice-nya katakanlah saya tidak mau kurang dari 20.000 gitu ya. Maka kalau barangnya kurang dari 20.000, nanti kita set safety stocknya di 20.000 dan MRP dijalankan, otomatis MRP akan mengeluarkan nota untuk proses pembelian. Nah, misalnya orange juice, saya pilih katakanlah di sini 30.000 dan melon juice katakanlah 40.000. Gitu ya. Artinya saya tidak mau stok di gudang saya untuk apple juice di bawah 20.000, orange juice di bawah 30.000 dan melon juice di bawah 40.000. Submit. Oke. Nah, ini kita akan tunggu 1 hari berikutnya. Dan nanti MRP akan membantu kita untuk menentukan selisihnya itu berapa dan langsung dibuatkan untuk nota pembeliannya. Pembeliannya tergantung tadi setelannya mau produce 100% atau procure 100% atau diantaranya. Ini saya tunggu hari ke-92 ya. Ini nanti akan ada detail manual jika perlu dibaca. Tapi sebenarnya penggunaannya cukup mudah. Oke, ini sekarang sudah hari 92. Mari kita lihat. Sekarang stok saya di gudang adalah apple juice inventory 45.000, orange juice 19.000. Perhatikan di sini. Saya akan tunjukkan di sini. Ini ya angka-angka kita.
45.000 itu berarti lebih tinggi daripada safety stock kita. 19.000 ini di bawah safety stock kita. 9.000 juga di bawah safety stock melon. Jadi kalau kita jalankan MRP-nya, maka saya jalankan di sini ya, run MRP untuk gudang Kuala Lumpur, submit. Dia akan membuatkan seperti ini. Tadi kita lihat apple juice memang di atas safety stock, sehingga dia tidak akan membeli raw material maupun finished good dari vendor, karena apple juice masih di atas stok yang kita tentukan. Tapi untuk melon di sini terlihat jelas, ya, melon terlihat jelas bahwa kurang. Nah, di sini kita akan aktifkan, kita lihat MRP-nya dan terlihat di sini bahwa langsung dibuatkan untuk beli finish good ya, sebanyak 50% dari kebutuhan untuk mengisi gap-nya, dan 50% berikutnya diisi dari raw material. Jadi langsung dibuatkan nota untuk pembeliannya. Ini tinggal kita setujui. Jadi tujuan dari MRP di sini adalah memudahkan kita untuk membuat purchase order, nota pembeliannya. Begitu. Jadi kalau dengan MRP yang diset dengan baik, maka kita hanya perlu menjalankan MRP secara berkala. Katakanlah MRP-nya dijalankan setiap 3 hari sekali atau 4 hari sekali, dan itu tergantung dari tentu saja banyak faktor, yaitu kapasitas gudang, safety stock yang kalian set, dan tentu saja jualan yang kalian lakukan. Jadi di sini fungsinya adalah untuk membantu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Modul berikutnya adalah modul HR, Human Resource. Di modul HR di sini ada informasi headcount by department, yaitu kita punya beberapa departemen di sini, misalnya departemen yang untuk toko Jakarta, Singapura, Ho Chi Minh, dan di gudang, gitu ya, Manila, Bangkok, procurement untuk pembelian, marketing, production, marketing service, franchise service, technical service. Ada orang-orangnya, ada karyawannya di sini. Ini daftarnya. Lalu di sebelah kanannya kita akan lihat actual saat ini kondisinya 4, yang dibutuhkan adalah 4. Dengan kompetensi indeks 100%, headcount index 100%. Kompetensi indeks itu berarti kompeten ya orangnya. Lalu headcount index 100% itu berarti butuh 4, ada 4. Dan staff IDX 100%. Di sini untuk nanti hitungan faktor keterpuasannya. Jadi di sini selama angka-angkanya kalian lihat 100% atau mendekati 100%, aman. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, nanti bisa jadi si karyawan tidak puas dengan posisinya atau merasa tidak cocok, dan mereka akan mulai mendapatkan issues. Misalnya saya akan pilih satu di sini, Jane Wu ya. Saya akan pilih karyawannya satu. Dan Jane Wu ini saya bisa lihat bahwa kompetensinya dia 100% di Jakarta. Sejarahnya dia kerja sudah 98 hari gitu ya, statusnya aktif. Dia tidak punya kemampuan di kompetensi di bagian yang lain. Artinya kalau saya transfer dia ke unit yang lain, saya contohkan saja dia dari Jakarta, saya transfer dia ke unit produksi. Staff transfer, saya transfer ke unit production. Jinwoo. Oke, setujui. Oke. Nah, kembali ke HR di sini. Ini belum berubah ya, kita tunggu 1 hari. Nanti kita akan kehilangan staff di Jakarta dan akan si Jinwoo ini karena kita pindahkan ke production. Production saat ini kan butuh 8, terisi 8. Kita masih tunggu. Oke, sudah hari 100, saya refresh. HR, headcount by department. Sekarang kita lihat. Oke, kita kekurangan sekarang di bagian Jakarta. Kita butuh 4, actual hanya 3.
kompetensi indeksnya 75%, headcount index 75%. Oke. Nah, ini ada vacant post. Vacant ini kan kosong. Artinya nanti kita harus mengisi di sini. Nah, saya akan informasikan dulu cara mengisinya. Kalau karyawannya kurang karena dia resign atau karena dia kita pindahkan, kita akan pilih di sini hire new staff. Ya, kita akan cari. Ada nama-namanya di sebelah kiri di sini dan dia tersedia ada berapa hari dari sekarang dan kompetensi indeksnya. Kalau di sini terlihat kompetensi indeksnya tidak ada sama sekali. Ini ceritanya fresh graduate, tidak punya kemampuan yang dibutuhkan untuk perusahaan kita. Jadi perlu nanti ada training, nggak apa-apa. Di sini saya pilih misalnya si Maria Markus di sini ya, saya hire untuk Jakarta, submit. Oke, setujui untuk sewa, mengangkat karyawan baru, ada biaya di sini ya. Sambil kita lihat kembali di HR-nya, headcount by department-nya, kalian akan melihat bahwa ada, ini belum langsung berubah karena hari belum berganti, bahwa kita lihat tadi yang kita pindahkan, si Jane Wu sekarang masuk di production. Dia masuk di production, sehingga menaikkan headcount-nya di sini 9, plant-nya 8. Saat ini tidak mengganggu kinerja karena istilahnya ini karyawan berlebih, tidak mengganggu kinerja produksi. Tapi kita bayar gaji terus ke Jane Wu-nya. Saya tunggu sampai yang ini masuk nanti ya. HR headcount by department. Oke, sekarang sudah masuk nih. Tadi Maria Markus. Tapi perhatikan, meskipun sekarang jumlahnya 4 sama dari yang dibutuhkan, 4 plan, 4 actual, tapi kalian bisa lihat kompetensi indeksnya rendah. Agak rendah, 76. Ini berarti efektivitas dari unit kerja ini menurun. Kenapa bisa rendah? Dan ini kalian harus cek, kalian harus lihat. Klik namanya dan kalian bisa lihat. Si Maria Markus ini, seiring dengan dia bekerja, sebenarnya akan bertambah kompetensinya di unit kerjanya. Tapi masih terlalu lambat naiknya. Sehingga kita perlu untuk melakukan training, staff training. Saya klik staff training. Staff training for Maria Markus, submit. Biaya trainingnya 15.000 lagi. Lalu disetujui. Oke. Ya, jadi nanti intinya dengan training si Maria Markus ini pelan-pelan akan makin kompeten di bidangnya. Di bidang dari si pekerjaan di Jakarta ini. Itu juga berlaku sama nanti kalau kita mau melatih si Jane Wu ini supaya ahli di production. Gitu ya. Nah, untuk yang di sini itu saya belum menyalakan ocean factor-nya sehingga mereka masih puas-puas aja dengan pekerjaannya. Oke, ini saya stop dulu di hari ke 105. Ya, stop. 106, oke. Saya stop di hari 106 dan saya akan nyalakan ocean factor-nya. Nah, di sini saya agak sudah stop ya di hari 100. Oh, belum stop. Submit. Oke, stop ya posisinya ya. Oke, stop. Saya akan nyalakan di bagian human resource-nya, di konfigurasinya tentang ocean factor. Jadi ini konfigurasi dasarnya, saya jelaskan sedikit. Kita tidak aktifkan pajak di sini. Saat ini kalau mau sebenarnya bisa diaktifkan pajak untuk gaji pegawai. Nah, ini initial staff salary adalah $350 per hari. Departemennya rata-rata butuh 4, kecuali mungkin produksi yang memang lebih butuh.
Gaji akan naik terus 5% setiap 10 hari. Artinya biaya operasional kamu untuk menggaji karyawan naik terus. Hire fee-nya 15.000 per staff. Itu untuk mengangkat dia jadi karyawan. Staff trainingnya 15.000. Staff counseling ini akan muncul, akan dipakai jika karyawannya mulai bermasalah, itu 2.000. Staff transfer fee 15.000, ini untuk pindah unit ya. Memberhentikan itu kena biaya 1.000 per service day. Maksudnya adalah begini, kalau dia kerjanya 10 hari, maka THR, bukan THR, tapi pesangonnya itu adalah 10 kali 1.000. Kalau dia kerjanya 90 hari, ya berarti 90 kali 1.000, 90.000. Jadi ini biaya pesangonnya kalau mau kita pecat. Lalu staff issue, ini dan posisinya saat ini no dan Ocean no, ini akan saya aktifkan. Jadi staff bisa mengalami issue, masalah. Kenyataannya di lapangan memang itu sering terjadi. Karyawan punya masalah gitu ya. Dan supaya lebih cepat, saya akan mengubah seberapa sering staff mengalami issue. Ini saya cepatkan. Jadi fast. Karena untuk pelatihan kita kali ini, supaya nunggu harinya tidak terlalu lama. Lalu ocean factornya saya nyalakan. Saya tidak akan bahas spesifik lagi ocean factor, karena saya sudah minta kalian mencoba baca-baca di luar dari waktu pertemuan resmi kita. Jadi di sini saya nyalakan staff bisa punya masalah, staff bisa bekerja dan memiliki kepribadian. Ocean factor-nya kan kepribadian. Oke, sekarang saya nyalakan lagi. Run lagi ya. Saya main sebagai salah satu pemain. Di sini kita lihat. Saya buka HR dan kita lihat posisi di hari 108. Nah, sekarang kita melihat untuk tiap departemennya ada informasi ocean-nya. Ini artinya untuk Jakarta butuh karyawan yang minimal faktor ocean-nya adalah O-nya 70, C-nya 70, E-nya 70. A dan N kalau 0 itu berarti nggak berpengaruh. Mau tinggi mau rendah nggak jadi bermasalah. Kita lihat karyawan-karyawan kita. Misalnya si Maria Markus tadi yang baru saya perkerjakan. Ternyata dia, karena tadi sudah kita latih ya, maka ini kompetensinya sudah naik sekarang. Lalu dia punya openness 56%. Dan ini di bawah dari si kebutuhan 70%. Constantiousness-nya 67% dan ini di bawah dari nilai yang dibutuhkan. Meskipun tidak terlalu jauh. Nah, seberapa besar selisihnya akan mempercepat seberapa cepat dia tidak puas dengan pekerjaannya. Saya akan refresh lagi. Harus lihat beberapa hari memang. Oke. HR. Headcount by department di sini. Nah, sekarang kelihatan. Loh, apa ini? Ada warna merah. Dari unit kerja Singapura. Brad Klin memiliki having issue, punya masalah. Coba kita lihat. Brad Klin punya masalah. Ternyata dia punya masalah kalau kita lihat ini dia nggak cocok ocean factor-nya ya. Kompetensinya sih udah oke, 100%. Tapi kepribadiannya nggak cocok dengan kebutuhan unit kerjanya. Conscientiousness-nya harusnya 70% di Singapura, tapi dia punya 39% saja. Openness-nya harusnya 70%, dia hanya punya 8%. Nah, bagaimana yang seperti ini? Untuk mempertahankan dia tetap bekerja di situ, ya, karena dia having issue ini akan, kalau tidak kita tindak lanjuti, dia akan minta keluar nanti. Dia akan resign. Jadi di sini kita harus staff counseling. Pilih yang ini, staff counseling. Staff counseling kita pilih untuk Brad Klin. Yes. Biayanya $2.000. Dengan staff counseling ini, itu semacam patch ya, semacam band-aid untuk mempertahankan sementara si karyawan itu. Tapi kalau nilai ocean factor-nya terlalu jauh perbedaannya, tidak lama kemudian dia akan merasa
cepat tidak puas lagi, gitu. Nah, ini sudah kelihatan karena sudah di counseling, udahlah kamu tetap di pekerjaan ini, kamu pertahankan dan seterusnya gitu. Ini kan kerjaannya orang HR ya. Nah, itu dia bertahan lagi, dia bekerja lagi gitu. Sehingga kita tidak kehilangan karyawan. Jadi pilihan kalian adalah mencari, bisa tetap counseling terus, atau kalian memindahkannya ke unit yang lebih tepat dan mengisi posisi yang kosong dengan karyawan baru yang lebih tepat. Nah, ini kelihatan yang ini kelamaan nih saya biarkan. Ini resigning. Kalau dia sudah resigning, itu ya sudah, tidak bisa kita apa-apain lagi. Kita bisa perkerjakan lagi nanti, karena dia akan masuk ke dalam bursa kerja. Bisa juga diperkerjakan oleh dari tim yang lain. Tapi kalau sudah resigning seperti ini, kita sudah harus siap-siap untuk menambahkan karyawan baru untuk unit Ho Chi Minh. Seperti itu. Nah, ini ya, karena ketidakpuasannya fast itu banyak karyawannya, having issue dan seterusnya, resigning. Dan kalian kalau lihat nih misalnya productionnya resigning nih, begitu banyak yang resigning, kalian akan lihat kompetensi indeksnya turun, headcount indeksnya turun, berarti production kalian turun. Meskipun mesin-mesinnya dalam keadaan prima terus, mesin-mesinnya di maintenance terus pak, tapi karena orang-orangnya tidak bisa bertahan di pekerjaannya dan kita kekurangan orang untuk melakukan pekerjaannya, maka produksinya juga akan turun terus. Begitu. Bagian yang terakhir adalah service. Di tab service yang di sini ada dua menu, incoming service request dan service sales order. Konsep dari service di sini adalah kita menyewakan jasa karyawan kita. Gitu ya. Kita punya karyawan dan kita sewakan kepada orang yang membutuhkan. Nah, misalnya di sini incoming service request, ada permintaan dari klien kita. Dari klien Main Incorporated misalnya dia butuh nanti di tanggal 125 dan dia butuh apa? Dia butuh technical service 2 day dan marketing service 10 day. Day di sini adalah man hour hitungannya. Oke, saya klik plan a quote, saya mau tender istilahnya. Saya mau tender, lalu saya akan lihat bahwa saya butuh untuk menawarkan technical service dan marketing service. Berarti saya pilih marketing service dan nanti technical service. Marketing service butuh di sini 10 hari, 10 man day. Saya punya 4 karyawan yang aktif, maka untuk mendapatkan 10, saya akan menawarkan si Bon Wusman ini dari hari 123, 124, 125, itu 3 hari. Ya. Terus saya tawarkan Caleb, dan saya tawarkan Klein Midas, dan saya tawarkan Ran Numba. Ini 10. Ini biaya kita nggaji dia 1050, 1050, 1050, 350. Jadi biaya kita 3.500 untuk marketing service. Technical service dia butuh 2. Jika saya pilih 2 nama. Lalu saya quote. Di sini saya menawarkan. Total biaya kita adalah 4.200. Nah, kita bisa menawarkan ke perusahaan tersebut angka berapa. Misalnya supaya saya dapat untung, saya mau menawarkan 10.000. Oke. Artinya kita menawarkan 6 orang ini untuk mereka gunakan pada tanggal 125 dan kita tawarkan dengan biaya 10.000. Biaya kita menggaji mereka secara total tadi ada hitungannya sekitar 4.000. Dan itu selisihnya adalah keuntungan kita. Perlu diperhatikan, berarti karyawan ini harus tetap masih bekerja pada saat hari-hari yang kita tawarkan. Ini hari 123, 124, 125. Kalau dia resign pada hari-hari tersebut, maka kamu belum berhasil untuk memenuhi kuota yang kamu tawarkan. Dan itu nanti kamu akan kena late penalty. Begitu ya. Jadi hati-hati menawarkan, pastikan yang ditawarkan, karyawan yang kita tawarkan juga masih bekerja di kita. Karena kita menawarkannya untuk di masa depan. Seperti itu cara kerjanya. Nah, ini jadi kelihatan kita sudah menawarkan ini. Dan ini karena kita baru bidding, kita baru menawarkan, si perusahaan Main Incorporated-nya belum
memastikan saya mau mengambil atau tidak, maka ini posisinya kita masih standby. Karena dia butuhnya di hari 125, sekarang masih di hari 120. Seiring nanti perjalanan di hari-hari berikutnya, saya akan coba cari yang lebih dekat ya, katakanlah hari 121 ya. Oh enggak, ini agak jauh, butuhnya hari 129. 130 sudah penutupan. Nggak apa-apa, kita pakai yang tanggal 125 tadi. Itu nanti akan berjalan di sini progresnya berapa? Berapa dari main day. Kalau 12/12 ya berarti sudah terkirim semuanya, jasanya, dan mereka akan bayar. Begitu. Nah ini sudah ketahuan bid winner merah. Merah itu tim ini. Tapi nanti di 125, hari ke 125 baru mulai akan disewakan. Jadi di sini posisi saya adalah saya harus memastikan orang-orang ini, Bon, Caleb, Clan, Run, itu jangan minta resign di hari-hari itu. Oh ini pada minta resign ya, production sudah kosong. Nah ini dia, di marketing service, franchise service, technical service. Ini ya. Nah untungnya lagi biru semua, aman. Bon, Caleb, Clan, mereka lagi tidak mau resign. Tapi ini production misalnya, ini kelihatan banyak yang kosong, gitu. Ini kalian akan melihat produksinya pasti akan jatuh. Daily production. Ini mungkin karena barangnya kosong ya. Tapi nanti kalian akan melihat itunya grafiknya akan menurun. Kalau ini karena tadi belum ada bahan bakunya. Ini saya jalankan sekalian MRP-nya. Oke, sambil kita tunggu hari 125. Nah, oke. Di dari 125, kita sudah mulai memperkerjakan di hari 123. Nah, ini kelihatan. Hari 123 sudah lewat, sekarang masuk 124. Kita sudah memberikan jasa 4 main day. 4 orang ini sudah bekerja ke perusahaan main incorporated. Sehingga kita sudah menunaikan 4 dari 12. Nanti kita lihat ke hari 125. Baru berubah di 126 untuk delivered penuh ya. Saya refresh. Incoming service request, service sales order. Nah, ini. Sekarang 125 dan sudah terpenuhi tugas kita. Jadi kita dibayar 10.000. Tapi nanti kita harus bayar gaji ke pegawai yang kita sewakan tadi. Hitungannya seperti itu. Baik, kita akan bermain dengan game yang latihan dulu. Saya akan main sebagai salah satu pemain di sini. Oke, masuknya di service. Incoming service request. Oke, mereka butuh di hari ke-10, plan a quote. Di sini saya tawarkan, misalnya apa sih yang mereka butuhkan? Franchise service 4 hari. Franchise service 4 hari. Oke. Quote biaya kita 1.400, maka saya akan quote, misalnya saya mau 50.000. Submit. Oke. Bid result di hari ke-6. Kita akan lihat hasilnya di hari ke-6. Sekarang hari ke-4. Oke. Sambil nunggu saya bid lagi yang lain untuk
Ini T hari ke-13. Ini apa? Franchise 10, technical 6. Franchise 10. Ini 6, 7, 8, 9, 10. Franchise 10, technical 6. Oke. Quote 5.600 saya tawarkan 100.000 misalnya. Oke ya, kita punya 2 bidding. Nah, ini kita sudah menang misalnya. Kita masuk ke hari ke-7, ini sudah mulai ditawarkan. Nah, ini karyawan kita resign nih. John Nisa resign. Monday kita kurang jadinya. Nah, ini makanya harus ada orang yang jagain ketersediaan orangnya. Ini adalah contoh komplain yang diterima di inbox. Kalian bisa lihat di sudut kanan atas. Lalu saat dibuka ada tulisan complaint received. Dan ini yang perlu dilakukan adalah di approve saja. Dan ini perlu di approve sebelum need day-nya tercapai. Kalau di approve-nya sesudah need day-nya, ini yang dianggap telat. Jadi telat menangani komplain. Gitu. Jadi penanganan komplain sebenarnya sederhana saja. Saya sering lihat di inbox. Inbox-nya juga akan berwarna merah jika ada yang baru, dan kalau ada komplain langsung di checklist. Selama 3 minggu terakhir kita sudah membahas modul-modul dari simulator Munsun Sim yang mencakup banyak pembelajaran terkait proses bisnis perusahaan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Kepada para peserta saya sekali lagi ucapkan terima kasih atas atensi dan kerjasamanya. Berikan saya waktu beberapa hari untuk menyelesaikan laporan penilaiannya dari 2 game terakhir kita. Terlepas dari itu, saya merasa bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan ini dengan lancar, dan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa sudah dapat kita selesaikan dengan baik. Apakah ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Pak, kalau mau main game Monsun Sim gini, kalau mau main sendiri gitu jadi admin bisa nggak sih, Pak? Ya, tidak bisa. Yang bisa jadi game hostnya hanyalah trainer resmi yang memiliki akses untuk membuatkan gamenya. Oh, oke, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Joko Christian, undur diri. Kita jumpa di kesempatan mendatang. Salam Budi Luhur. Bye-bye. Salam dulu, Pak. Terima kasih Pak.